Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bronis yang terdiri dari saya, Anita, dan yang kedua Herfiana, ketiga Rika Amelia, dan yang keempat Ali Bustami. Di sini kami akan menjelaskan materi akuntansi manajemen yang berjudul biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Penggunaan tarif pabrik dan tarif departemental mengasumsikan bahwa konsumsi produk terhadap sumber daya overhead sangat terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk aktivitas tingkat unit, aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Asumsi tersebut masuk akal. Secara tradisional, sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variabel karena biaya-biaya tersebut dapat naik atau turun dalam proporsi langsung seiring dengan bertambah atau kekurangannya aktivitas tingkat unit. Semua biaya lainnya, yaitu biaya yang bukan merupakan tingkat unit, dianggap sebagai biaya tetap oleh sistem biaya berdasarkan volume. Selanjutnya yang kedua yaitu keragaman produk. Keragaman produk berarti bahwa produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda secara sistematis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk dalam perbedaan hal berikut. Yang pertama, ukuran produk. Yang kedua, kerumitan produk. Yang ketiga, waktu setup. Dan yang keempat, ukuran batch. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung rasio konsumsi. Biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama-sama harus dibebankan sesuai proporsi konsumsi oleh produk sehingga masuk akal untuk membebankan biaya aktivitas dalam proporsi aktivitas yang dikonsumsi. Pemicu aktivitas mengukur output aktivitas sehingga dapat digunakan sebagai ukuran konsumsi aktivitas. Selanjutnya yang keempat, yaitu menghitung tarif aktivitas. Tarif aktivitas adalah alat untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Tarif untuk setiap aktivitas dihitung dengan cara membagi biaya aktivitas dengan pemicu aktivitas. Sebuah hubungan sebab akibat menjadi dasar penentuan pemicu aktivitas yang digunakan dalam perhitungan tarif. Yang terakhir yaitu menghitung biaya per unit berdasarkan aktivitas. Untuk meningkatkan akurasi dalam pembuatan biaya overhead, faktor-faktor penyebab disebut pemicu aktivitas dipilih yang akan mengukur jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk. Tarif aktivitas dikalikan dengan jumlah yang digunakan oleh setiap aktivitas akan menentukan jumlah biaya aktivitas yang dibebankan ke suatu produk. Jumlah dari semua biaya aktivitas yang dibebankan adalah total overhead yang dikonsumsi oleh sebuah produk. Biaya overhead ditambah biaya utama dibagi dengan jumlah yang diproduksi akan menghasilkan biaya per unit. Sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya overhead berdasarkan fungsional memerlukan dua tahap. Yang penting yaitu biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi, pabrik atau departemen. Dan yang kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Suatu aktivitas adalah tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Mengidentifikasi aktivitas
biasanya dilakukan dengan mewawancari para manajer atau perwakilan bagian fungsional atau departemen. Membebankan biaya aktivitas. Aktivitas mengkonsumsi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, dan modal. Sumber dari biaya. Biaya dari sumber daya tersebut dapat dijumpai dalam buku besar. Tetapi uang yang dibelanjakan pada setiap aktivitas tidak dimunculkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Untuk sumber daya tenaga kerja, biasanya menggunakan matriks distribusi kerja. Jika sumber daya dibagi menjadi beberapa aktivitas, maka pembebanannya menggunakan penelusuran pemicu dan pemicunya disebut dengan pemicu sumber daya. Tenaga kerja tentu saja bukanlah satu-satunya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Aktivitas juga mengkonsumsi bahan baku, modal, dan energi. Dari hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa aktivitas di dalam departemen juga menggunakan komputer, telepon, meja, dan kertas sebagai bahan baku. Terus membebankan biaya ke produk. Untuk menghitung tarif aktivitas, kapasitas praktis dari setiap aktivitas harus ditentukan. Untuk membebankan biaya, jumlah dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk juga harus diketahui. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Pertama, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Pengelolaan pelanggan dapat menghasilkan keuntungan berupa laba yang cukup besar. Kemungkinan bagi perusahaan untuk memiliki pelanggan yang beragam sama besar dengan kemungkinan untuk memiliki produk yang beragam. Sumber keragaman pelanggan terdiri atas frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dan dukungan penjualan dan promosi. Dikarenakan adanya keragaman pelanggan, beberapa pemicu diperlukan untuk menelusuri biaya secara akurat. Yang kedua, perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk. Pembebanan biaya menggunakan biaya berdasarkan aktivitas memperlihatkan gambaran yang sangat berbeda dari biaya pelayanan setiap tipe pelanggan. Para pelanggan yang membeli dalam volume yang lebih kecil mengeluarkan biaya yang lebih besar karena jumlah pesanan yang lebih kecil dan lebih sering bagi tenaga penjualan untuk ikut serta dalam negosiasi yang lebih banyak untuk melakukan penjualan. Yang ketiga, biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya dari pemasok lebih dari sekedar harga beli komponen atau bahan baku. Pemasok dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan dan meningkatkan biaya pembeli secara signifikan. Metodologi perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya aktivitas yang berkaitan dengan pemasok menghitung pola yang sama seperti perhitungan biaya untuk produk dan pelanggan. Biaya dari sumber daya yang dikonsumsi dibebankan ke berbagai aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya, dan biaya dari aktivitas kemudian dibebankan ke masing-masing pemasok. Berikutnya, analisis nilai proses. Analisis nilai proses sendiri itu adalah hal yang mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses fokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem. Definisi kinerja dan pengukuran kinerja. Kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan,
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja atau performance measurement adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara menurut Lohmann, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Elemen pokok pengukuran kinerja berdasarkan berbagai definisi di atas. Di atas dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Yang keempat, evaluasi kinerja atau feedback penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Manajemen biaya lingkungan. Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan memadai. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Ada dua alasan yang mendukung atas peningkatan minat tersebut. 1. Di banyak negara, peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan, bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Kedua, keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Untuk memahami dua alasan tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekoefisiensi. Manfaat ekoefisiensi. Ekoefisiensi pada intinya mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Konsep ini mengandung paling tidak 3 pesan penting. Yang pertama, perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. Yang kedua,
Perbaikan kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan derma, melainkan kebersaingan. Ketiga, ekoefisiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan yang berkesinambungan. Ekoefisiensi mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Beberapa penyebab dan insentif-insentif untuk peningkatan ekoefisiensi antara lain: yang pertama, permintaan pelanggan akun produk yang lebih bersih. Yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal yang lebih rendah dan asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, inovasi dan peluang baru. Yang keenam, pengurangan biaya keuangan bersaing.